Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Inamul Hasan, Imam Fauzi, Iqbal Rahmat Gani, dan Teresia Juriani. Di sini kami melaksanakan tugas satu, yaitu perspektif penanggulangan kemiskinan. Kami menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kemiskinan secara umum? Yang kedua, bagaimana keterkaitannya dengan kemiskinan struktural? Next. Berikut daftar isi. Yang pertama yaitu definisi kemiskinan. Yang kedua, standar minimum kebutuhan fisiologis. Yang ketiga, penyebab kemiskinan. Yang keempat, kemiskinan struktural. Yang kelima, keterkaitan kemiskinan dengan kemiskinan struktural. Yang keenam, contoh kemiskinan struktural. Next. Berikut definisi kemiskinan. Yang pertama, menurut Bepnas, kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Yang kedua, menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Selanjutnya. Terima kasih. Sedangkan definisi kemiskinan menurut Peter Townsend adalah individu, keluarga, dan kelompok dapat dikatakan miskin apabila mereka tidak memiliki sumber daya untuk memperoleh jenis makanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan memiliki kondisi dan fasilitas hidup yang tidak sesuai adat dalam masyarakat di mana mereka berasal. Sedangkan menurut Charles Bow, kemiskinan adalah keadaan menuntut stres, depresi, dan sering kekerasan. Tidak ada yang mencarinya. Mereka dilahirkan atau didorong ke dalamnya. Dalam kemiskinan, seluruh hidupmu menjadi latihan dalam mengatasi dan mengoreksi, mencari jalan keluar dan keluar, sambil fokus hari ini untuk mengisi panci dan piring, menjaga atap dan sedikit kehangatan, dan ketakutan akan tantangan baru yang akan datang besok. Next. Kemiskinan di Amerika Serikat menurut Giddens biasanya itu dibagi dalam 2, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah pertama, seseorang atau keluarga tidak cukup makan, kemudian kekurangan gizi dalam situasi kelaparan dapat membawa kematian. Umumnya terjadi di negara berkembang yang lebih miskin. Sedangkan kemiskinan relatif pada dasarnya adalah esensi kemiskinan merupakan ukuran kesetaraan dari standar hidup mayoritas. Dan kemudian dalam situasi kekurangan sumber daya dasar untuk mempertahankan standar perumahan yang layak dan kondisi kehidupan yang sehat. Next. Dalam teori neoliberal dan demokrasi sosial tentang kemiskinan yang ditulis oleh Edi Suharto dalam bukunya Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Dalam tabel ini ada tabel neoliberal dan demokrasi sosial. Di dalam teori neoliberal, dalam paradigma landasan teori adalah individual, konsepsi dan indikator kemiskinannya adalah kemiskinan absolut, penyebab kemiskinan, kelemahan dan pilihan-pilihan individu, lemahnya pengaturan pendapatan, lemahnya kepribadian, yaitu malas, pasrah, dan bodoh. Sedangkan untuk strategi penanggulangan kemiskinannya, penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif, memberi pelatihan keterampilan, pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM. Dalam demokrasi sosial, landasan teoritisnya adalah struktural, konsepsi dan indikator kemiskinannya kemiskinan relatif, kemudian penyebab kemiskinannya ketimpangan struktur ekonomi, politik, dan ketidakadilan sosial. Dan strategi penanggulangan kemiskinannya penyaluran pendapatan dasar secara universal, perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara dan kebijakan sosial.
Ini sumbernya adalah dikembangkan dari Shane, O'Brien, dan Belgrave. Selanjutnya, silakan Mas Imam. Baik, selanjutnya adalah standar minimum kebutuhan fisiologis. Jadi masyarakat memiliki pandangan relatif tentang kemiskinan dengan definisi tentang apa yang diperlukan untuk standar minimum yang melampaui kebutuhan fisiologis dasar untuk mencerminkan standar hidup kontemporer atau hidup yang sedang terjadi. Pada intinya, itu harus memungkinkan seseorang untuk mengambil bagian dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Mark and Leslie. Kemudian, indikator kebutuhan fisiologi yang disebutkan oleh Mark and Leslie, menurut studi yang mereka lakukan, dalam hal dewasa ataupun secara umum, di sini ada tabel persentasenya, di mana indikatornya adalah memanaskan agar rumah bebas lembab, makan 2 kali sehari, persentasinya sangat tinggi, perayaan pada acara-acara khusus, mengunjungi kerabat yang sakit, menghadiri acara pernikahan, pemakaman, dan lain-lain. Kemudian untuk standar kebutuhan fisiologis bagi anak-anak adalah mantel musim dingin yang hangat, kemudian buah dan sayuran segar sekali sehari, sepatu baru yang pas, makan 3 kali sehari, perayaan pada acara khusus, hobi dan kegiatan rekreasi, kelompok bermain setidaknya sekali seminggu, kemudian kegiatan seperti dama dan pelatihan sepak bola. Kemudian di sini disebutkan penyebab kemiskinan. Menurut Edi Soeharto dalam buku Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, ada 5 poin. Yang pertama adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, motivasi yang rendah. Ketiga, pandangan dalam hubungan kekeluargaan. Keempat, terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. Yang terakhir, yang kelima adalah tidak kreatif. Selanjutnya, Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu keterkaitannya antara kemiskinan dengan kemiskinan struktural, di mana di sini kami menyajikan menurut Sumarjan, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Nah, kemudian next, di sini kami mengambil ilustrasi tentang kemiskinan struktural, di mana menurut Anggraini kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu kelompok dalam hal ini pemerintah membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, jaminan kesehatan, pendidikan, masa depan, dan peranan sosial, sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Nah, kemudian menurut Komsan, kemiskinan yang timbul karena ada hubungan sosial, ekonomi yang membuat kelompok-kelompok orang tereksklusif dari posisi ekonomi yang lebih baik. Nah, next, keterkaitan kemiskinan dengan kemiskinan struktural merupakan salah satu dari jenis dari kemiskinan. Kemiskinan struktural menjadikan golongan orang atau struktur sosial sebagai objek yang diteliti, itu menurut Sumarjan. Nah, kemudian kemiskinan struktural biasanya terjadi di dalam suatu masyarakat di mana terdapat perbedaan yang tajam antara kelompok masyarakat yang hidup melarat dengan mereka yang hidup dalam kemewahan dan kaya raya. Baik, selanjutnya. Oh, baiklah, saya akan menyajikan contoh kemiskinan struktural. Yang pertama yaitu para petani yang tidak memiliki tanah sendiri atau para petani yang tanah miliknya itu kecil sehingga hasilnya tidak mencukupi untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Contoh yang kedua, masyarakat di daerah X yang banyak kehilangan lapangan pekerjaan akibat banyaknya investor yang mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Yang ketiga, akibat bencana alam yang menyapu seluruh harta benda masyarakat di daerah X, masyarakat kini bergantung pada bantuan dari pemerintah. Dan yang keempat, yaitu penggusuran lahan oleh pemerintah menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan tempat tinggal dan lahan tanahnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.